Reformasi Ekonomi di bawah Gus Dur oleh Sri Mulyani Indrawati. Pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati diwarisi berbagai persoalan nasional yang rumit, bahkan sudah dalam taraf akut. Perekonomian yang mengalami kontraksi sangat dalam baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun kesempatan kerja serta kemerosotan taraf kehidupan masyarakat dan melonjaknya kemiskinan telah menimbulkan ekses negatif di bidang sosial politik. Lebih parah lagi, kondisi institusi-institusi ekonomi dan pelaku ekonomi yang rapuh bahkan nyaris lumpuh. Hal ini menimbulkan kesulitan ganda, di mana sebenarnya institusi ekonomi ini harus menjadi pemecah persoalan ekonomi, namun yang terjadi justru mereka menjadi bagian bahkan ikut menyumbang semakin rumitnya persoalan ekonomi yang dihadapi. Perbankan setelah gelombang kepanikan dan penutupan sedang dalam taraf direkapitalisasi dengan fungsi perantara yang telah terhenti sejak pertengahan 1998. Perbankan yang seharusnya menjadi sumber pendanaan bagi kegiatan ekonomi justru menyedot sumber keuangan akibat program restrukturisasi dan rekapitalisasi yang demikian mahal dan berjalan lamban dan sempat berlarut-larut. Perusahaan-perusahaan penting baik swasta maupun BUMN yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi juga mengalami kesulitan keuangan yang sangat parah, baik karena utang mereka yang menggelembung yang menyebabkan mereka terancam bangkrut maupun kondisi pasar yang sangat lemah yang menyebabkan makin sulitnya membangun skenario penyelamatan melalui restrukturisasi. Kelumpuhan pelaku ekonomi penting ini masih ditambah dengan merosotnya efektivitas dan kredibilitas lembaga-lembaga publik strategis seperti birokrasi dan bank sentral akibat lunturnya kepercayaan dan juga kesabaran masyarakat terhadap lembaga tersebut karena penyalahgunaan wewenang yang meluas pada masa lalu yang sangat populer dikenal sebagai praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam kondisi yang sangat parah tersebut, terpilih pemerintahan baru yang merupakan hasil pemilu yang bisa dianggap paling jujur dan demokratis sejak masa Orde Baru. Namun pemilihan presiden dan wakil presiden melalui mekanisme MPR menghasilkan pilihan pasangan Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai presiden dan wakil presiden secara penuh surprise dan unik. Bisa dikatakan bahwa presiden baru muncul dengan tanpa persiapan apapun untuk memerintah negeri yang tengah dirundung berbagai persoalan kronis. Tidak ada kabinet bayangan yang dipersiapkan maupun program pemerintah baru yang disosialisasikan. Bahkan hubungan antara presiden dan wakil presiden secara formal ketatanegaraan masih dalam taraf coba-coba. Meskipun secara pribadi kedua sosok tersebut sudah saling mengenal lama. Tidak dapat dihindari bahwa pada tahap pertama pemerintahan Gus Dur, Mega, masih terjadi taraf pembelajaran bagaimana cara memerintah, bahkan memahami bagaimana institusi publik dan birokrasi dapat dijalankan untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu. Pemilihan presiden dan wapres jelas juga bukan melalui proses seleksi di mana para kandidat diharuskan menjelaskan program dan arah kebijakan mereka. Meskipun sepanjang proses pemilu dan kampanye, inisiatif seperti ini telah dicoba oleh banyak kelompok masyarakat, termasuk para mahasiswa dan kelompok akademisi untuk mengundang dan melakukan kontes program antar partai, namun hasil dan respon sangat minimal. Bahkan sering orang yang mewakili partai tertentu untuk menjelaskan programnya tidak membawakan program partai, tapi lebih pandangan pribadi dari wakil partai tersebut. Disinilah muncul salah satu sumber persoalan di mana pada saat partai-partai baru tersebut benar-benar berhasil menang dan mendapat kesempatan memerintah negeri ini. Dapat dikatakan mereka bermodal tangan kosong dan tanpa bekal program sebagai pegangan dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa ini. Di bidang ekonomi akibat terjadinya krisis, kerjasama dan keterikatan pemerintah dengan pihak internasional yang diwakili oleh lembaga multilateral IMF yang tertuang dalam bentuk letter of intent dan suplemennya sudah terjadi sejak sebelum kejatuhan Soeharto. Meskipun demikian, tetap saja pemahaman partai, peserta pemilu dan pimpinannya mengenai masalah tersebut dapat dikatakan sangat minim. Oleh karena itu, pada tahap awal pemerintahan Gus Dur dan Mega masih penuh diisi dengan proses pemahaman awal yang sering muncul dalam berbagai sikap ambivalen.
dalam menyikapi program ekonomi tersebut. Kabinet dan terutama tim ekonomi yang seharusnya berisi individu yang mampu mengisi jarak yang sangat jauh antara pemahaman Presiden dan Wapres dengan persoalan teknis ekonomi yang rumit dan akut yang dihadapi negeri ini, nampaknya gagal mengemban tugas tersebut. Sebagian besar anggota kabinet juga masih dapat dikatakan dalam taraf belajar. Dengan demikian, kabinet dan kerjasama antar anggota bukannya ikut memecahkan dan meringankan masalah, tetapi sering justru makin menambah persoalan itu sendiri. Upaya Presiden dengan membentuk lembaga ekstra kabinet seperti Dewan Ekonomi Nasional dan Dewan Pengembang Usaha Nasional, tim asistensi, lembaga penasihat Presiden, dan terakhir juga tim monitoring untuk mengisi dan membantu proses pembelajaran awal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Berbagai alasan gagalnya upaya tersebut antara lain karena proses pembentukan yang cukup kisru termasuk munculnya kecurigaan awal dan masing-masing anggota karena berasal dari partai politik yang berbeda-beda yang baru saja selesai berkompetisi dalam pemilu yang cukup sengit. Kualitas dan kualifikasi pemilihan anggotanya yang juga menimbulkan kontroversi dan ketiadaan transparansi dan tolak ukur yang jelas. Pembentukan lembaga-lembaga tersebut juga menciptakan eskalasi kecurigaan dan persaingan dengan lembaga kabinet sendiri. Dengan demikian, dewan dan lembaga-lembaga tersebut juga justru menjadi bagian masalah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada 6 bulan pertama pemerintahan Gus Dur Mega terjadi berbagai eksperimen baik dari segi kelembagaan maupun dalam seleksi individual yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan terjadinya reshuffle kabinet dan pembubaran berbagai tim dan dewan-dewan di atas. Tim kabinet baru setidaknya menggambarkan pilihan cukup eksklusif dari Presiden Abdurrahman Wahid. Sejak awal pemerintahan ini memang tidak bisa dipungkiri warna kepemimpinan Gus Dur sangat dominan dan mengarahkan dan memimpin negara ini. Bila pada masa Presiden kedua Soeharto, kritik banyak muncul akibat cara kepemimpinan Soeharto yang personalized. Nampaknya pada masa Abdurrahman Wahid gaya tersebut terulang. Sewaktu Soeharto lengser, banyak institusi publik dan swasta ikut lumpuh karena ketergantungan dan dominasi pengaruh individu sangat besar. Reformasi yang bertujuan untuk membangun kembali institusi-institusi yang lebih sehat dan non-personalized jelas akan sangat sukar tercapai. Hal ini disebabkan karena hampir semua institusi publik telah terkooptasi dan tidak memiliki independensi. Sementara itu, berbagai kasus dan skandal penyelewengan di masing-masing institusi menyebabkan kepercayaan publik sangat rendah dan menimbulkan demoralisasi para pengelolanya. Situasi ini sangat mudah mengundang intervensi pihak luar ke dalam institusi tersebut. Visi dan orientasi kebijakan ekonomi Presiden Abdurrahman Wahid memang tidak pernah dijelaskan secara lengkap, namun dalam banyak kesempatan terbuka maupun dalam beberapa rapat kabinet Presiden sering menyatakan bahwa landasan kebijakan ekonomi adalah tetap menghormati prinsip perdagangan internasional yang berlandaskan pada mekanisme pasar dan kompetisi. Juga tetap menghormati peranan dan hubungan baik Indonesia dengan lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan IMF. Juga dijelaskan keinginan agar perekonomian rakyat dan sektor pertanian mendapat prioritas perhatian. Meskipun demikian, dalam berbagai kesempatan lain muncul kesan kuat bahwa Presiden juga terlalu senang terhadap hubungan yang sangat mengikat dan penuh disiplin terutama dengan IMF. Mungkin pemikiran ini dilandasi oleh rasa nasionalisme yang tinggi yang digabungkan dengan kesadaran terhadap kenyataan bahwa globalisasi dan hubungan internasional yang adil belum terwujud. Dalam beberapa kesempatan juga Presiden sering menyatakan bahwa Indonesia mendapat tawaran banyak sekali dana mudah sebagai alternatif paket IMF yang berasal dari Timur Tengah. Ini sering dinyatakan sebagai hasil perjalanan ke luar negeri yang cukup sering. Bahkan Presiden pernah menyatakan bahwa BUMN kita memiliki dana aset yang masih sangat melimpah yang diharapkan dapat digunakan untuk membebaskan Indonesia dari cengkraman IMF. Pandangan Presiden terhadap IMF setidaknya menggambarkan dua hal. Pertama, bahwa peran IMF dianggap hanya sebatas memberikan paket bantuan dana yang harus cepat dibayar agar segera bebas dari ikatan seperti yang tertuang dalam LOI. Kedua,
Keberadaan program IMF dianggap cukup mengganggu dari sisi kebebasan merencanakan dan menentukan kebijakan sendiri maupun dari segi nasionalisme. Hal ini memang secara umum muncul di banyak benak para politisi kita, apalagi kalau kemudian diperbandingkan dengan situasi Malaysia yang oleh para politisi dianggap mampu berdiri dan melawan secara sukses tanpa melihat secara jeli dan rinci substansi program mereka yang dalam kenyataan juga tidak berbeda jauh dengan kebijakan dari IMF. Pandangan presiden ini sangat mewarnai berbagai keputusan yang diambil pemerintah di bidang ekonomi. Sering presiden menyatakan bahwa dirinya tidak memahami dan ternyata juga sering menunjukkan ketidaktertarikan pada masalah ekonomi. Hal ini menimbulkan reaksi dua hal dari berbagai kelompok yang berada di sekelilingnya. Kelompok yang secara tulus ingin membantu agar presiden tidak gagal di bidang ekonomi, berusaha memberikan masukan terbaik mereka. Namun juga ada kelompok yang memanfaatkan situasi dengan memberikan informasi-informasi yang tidak akurat, bahkan menyesatkan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Pertarungan antara dua kelompok yang juga tidak mudah dipisahkan secara mudah banyak menguras konsentrasi dan perhatian serta emosi dan bahkan juga dukungan kepercayaan. Apalagi memang ada kecenderungan kebiasaan presiden berbicara langsung kepada masyarakat apabila berdasarkan bahkan masukan yang salah akan berakibat langsung merosotkan kredibilitas presiden dan lembaga kepresidenan. Di bidang ekonomi, pernyataan presiden tersebut sering membuat para anggota kabinet sibuk melakukan koreksi atau klarifikasi yang semakin menyita waktu mereka. Misalnya janji memberikan bagian penerimaan migas kepada rakyat Riau sebesar 70%, sementara Undang-Undang Otonomi telah mengatur berbeda. Juga ide untuk membolehkan rakyat mengambil kembali hak atas tanah perkebunan yang diambil tidak adil sebesar 40%. Akibat terbentuk dari keadaan tersebut adalah rasa kecurigaan antara pembantu presiden baik yang formal maupun yang non-formal makin meningkat dan sangat tidak produktif. Pada akhirnya makin sukar untuk memprediksi apa keputusan yang akan diambil oleh presiden karena semua kelompok mendapat bobot dan kepercayaan atau ketidakpercayaan yang sama dari presiden yang meningkatkan ketidakpastian. Kinerja ekonomi dan masalah institusi. Dari sisi indikator ekonomi, selama 12 bulan masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menunjukkan perkembangan yang cukup beragam dengan adanya perkembangan baik maupun memburuk. Pada sisi makro ada 4 bidang penting yang harus dianalisa untuk memulai atau untuk menilai apakah perekonomian kita telah membaik, yaitu neraca output, neraca pembayaran, kondisi fiskal, dan kondisi moneter dan perbankan. Dari sisi pertumbuhan output terjadi perbaikan ekonomi yang terus membaik secara kuartalan dengan rata-rata pertumbuhan tahun ini akan mencapai 5%. Pertumbuhan ini disumbangkan oleh hampir seluruh sektor yang mengalami perbaikan cukup merata. Sektor manufaktur yang merupakan sektor terbesar menyumbang produk domestik bruto PDB mengalami pemulihan pertumbuhan di atas 5%. Diikuti oleh sektor perdagangan dan konstruksi yang diperkirakan tumbuh antara 4,5 hingga 5%. Bahkan sektor keuangan perbankan yang sangat terpukul sepanjang krisis telah mulai menunjukkan perbaikan baik dari sisi pertumbuhan maupun indikator mikro seperti membaiknya rasio kecukupan modal dan mulai menurunnya kredit macet meskipun masih pada tingkat sekitar 30% yang jelas cukup tinggi. Sisi mikro perbankan juga masih jauh dari sehat karena kondisi neraca yang masih didominasi oleh obligasi pemerintah dengan tingkat likuiditas yang terbatas dan tingkat resiko yang masih tinggi. Dengan kondisi ini, fungsi perantara perbankan masih jauh dari normal, yang membutuhkan perbaikan kondisi, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro yang terus terjaga agar mereka dapat bergerak kembali. Dari sisi neraca pembayaran, sumbangan terpenting terjadi pada peningkatan ekspor yang sangat baik pada tahun 2000. Baik neraca perdagangan maupun transaksi berjalan mencatat surplus yang cukup baik. Meskipun demikian, neraca modal masih menunjukkan kerapuan tinggi dengan ditunjukkan oleh arus modal keluar dari pelaku swasta yang mencapai di atas 11 miliar dolar AS sepanjang tahun. Kondisi ini akan terus menjadi faktor penekan bagi nilai tukar rupiah bersama dengan
faktor regional dan global. Rupiah mengalami kemerosotan yang tajam selain kondisi faktual dalam negeri di tingkat makro dan mikro, juga karena perkuatan dolar Amerika Serikat terjadi secara internasional akibat pertumbuhan ekonomi Amerika yang sangat sehat. Kondisi paling rawan dalam pemulihan ekonomi Indonesia terletak pada infrastruktur fiskal, yaitu kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Situasi ekonomi yang sangat buruk sepanjang krisis mengharuskan pemerintah turun tangan secara langsung untuk melakukan pertolongan darurat dan menyeluruh. Program rekonstruksi atau program restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan dengan program pemberian penjamin menyeluruh bagi perbankan nasional telah menghabiskan biaya kotor di atas 650 triliun dalam bentuk obligasi pemerintah. Total biaya bersih akan sangat tergantung pada penjualan aset di bawah BPPN yang menguasai seluruh aset sebagai pengganti obligasi tersebut. Beban obligasi dalam bentuk bunga sangat besar, yaitu sekitar 55 triliun ditanggung APBN. Selain obligasi pemerintah yang merupakan utang dalam negeri, pemerintah juga masih memiliki utang luar negeri yang berjumlah sebesar 66 miliar dolar Amerika Serikat. APBN masih juga menanggung biaya subsidi bahkan bahan bakar dan listrik yang mencapai 42 triliun. Sedangkan mulai 2001 seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah pusat juga harus menjaga alokasi dana bagi daerah dalam bentuk alokasi dana umum maupun bagi hasil daerah sumber daya alam termasuk pertambangan dan kehutanan. Beban yang sangat berat pada APBN menggambarkan bahwa persoalan sustainabilitas anggaran pemerintah akan menjadi persoalan serius dan prioritas dalam jangka 10 tahun mendatang. Ini akan menjadi penghambat utama dalam peranan pemerintah untuk ikut mempengaruhi atau mengatasi permasalahan ekonomi nasional, termasuk yang terpenting dalam program penanggulangan kemiskinan. Di balik prestasi dan permasalahan tingkat makro, persoalan ekonomi di tingkat mikro institusi juga tidak kalah peliknya. Krisis telah menyebabkan rusaknya institusi ekonomi yang sangat strategis. Institusi publik mencakup birokrasi, Bank Indonesia sebagai bank sentral, bank BUMN dan lembaga-lembaga BUMN publik penting lain seperti Bulog, Pertamina, PLN mengalami demoralisasi dan kehilangan kepercayaan publik dengan berbagai kritikan lainnya. Dengan berbagai kritikan dan sinisme publik terhadap berbagai kasus KKN dan penyelewengan lainnya. Akibatnya institusi-institusi tersebut mengalami hambatan psikologis dan kehilangan legitimasi dalam menjalankan fungsi. Ini menyebabkan berbagai program dan kebijakan pemerintah menjadi sangat lambat atau bahkan gagal untuk diimplementasikan. Membangun kembali institusi-institusi publik secara kredibel berdasarkan profesionalisme dan integritas sistem dan manusianya menjadi salah satu beban berat bagi pemerintah baru. Sayangnya kompetisi antar partai politik yang sangat tajam disertai dengan kenyataan terbatasnya dukungan dalam bentuk perolehan suara bagi presiden di Dewan Perwakilan Rakyat menyebabkan kesulitan makin serius dalam membangun institusi yang bersih. Bahkan eskalasi persaingan makin merasuk dalam penentuan pemilihan jabatan penting di institusi publik termasuk di BUMN. Pemberhentian Laksamana Soekardi sebagai Menteri BUMN dan Yusuf Kala sebagai Menteri Perdagangan dan Industri setidaknya memberikan bukti secara nuansa maupun secara material adanya kepentingan tersebut. Pemilihan pimpinan di Bank BNI, BRI, BPPN, Pertamina, Telkom, dan Bulog menggambarkan pertarungan dan pemburukan kondisi institusi. Bisa disimpulkan bahwa pada masa transisi kondisi institusi makin rapuh dan lemah sementara institusi baru belum dilahirkan. Pemerintah ini memang diwarisi oleh berbagai persoalan masalah yang mengakibatkan berbagai kendala dalam kompleksitas dalam pembuatan kebijakan publik. Bahkan karena krisis yang telah melumpuhkan stabilitas ekonomi yang memaksa Indonesia untuk mengundang institusi multilateral seperti IMF untuk mengikuti dan menanggulanginya. Keberatan IMF memberikan implikasi yang sangat serius dalam proses pembuatan kebijakan publik di Indonesia yang tidak saja harus mempertimbangkan suara rakyat Indonesia atau kelompok politik kepentingan tertentu, tapi juga pandangan lebih internasional tersebut. Kehadiran IMF akan sangat membatasi pilihan kebijakan yang dapat diambil pemerintah dan mengharuskan pemerintah melakukan tindakan koreksi yang menyakitkan
dan berat dalam kebijakan dan pengelolaan ekonomi. Dalam situasi normal sekalipun tindakan-tindakan koreksi struktural sangat sulit dilakukan karena akan menimbulkan beban. Apalagi dalam transisi politik yang sangat rapuh dan kompleks disertai kelumpuhan institusi publik. Perubahan yang begitu drastis di pemerintahan dan anggota kabinet dan belum kenalnya mekanisme dan cara kerja lembaga internasional seperti IMF bagi para pejabat baru mengharuskan perlunya masa belajar dan pemahaman. Praktis 6 bulan pertama pemerintah Gus Dur waktu dan tenaga anggota kabinet banyak berkuras untuk menyamakan persepsi dan pemahaman awal terhadap berbagai hal termasuk mekanisme birokrasi internal, hubungan internasional, dan pemahaman substansi permasalahan yang dihadapi baik antara anggota kabinet maupun antar kabinet dengan presiden dan wapres. Akibatnya banyak target kebijakan yang telah dijanjikan dengan IMF tidak dapat terpenuhi yang kemudian diangkat oleh media sebagai kegagalan kabinet dalam menjalankan LOI. Kegagalan ini menjadi pemicu kritik yang sangat keras tentang lemahnya pemimpin atau kepemimpinan dan manajemen pemerintahan dan terutama ditujukan kepada kinerja tim ekonomi. Pergantian kabinet terjadi selain karena tekanan politik juga pada awalnya bertujuan untuk membuat koreksi terhadap kelemahan tim ekonomi dari sisi koordinasi, kerjasama, dan ketiadaan kepercayaan. Kerjasama dan ketiadaan kepercayaan dari presiden kepada tim. Dengan memilih sendiri tim kabinet, presiden setidaknya makin memiliki kontrol dan pada akhirnya bisa memerintah secara lebih efektif. Harapan dan kesimpulan. Pemulihan ekonomi sangat tergantung pada 4 pilar program, yaitu menjaga stabilitas dan kinerja tingkat makro, meneruskan dan menjaga kualitas program restrukturisasi perbankan dan perusahaan, memperbaiki dan memperkuat aspek kelembagaan ekonomi termasuk penerapan good government, dan melindungi dan memperbaiki kelompok lemah termasuk kelompok miskin dan usaha kecil menengah maupun perlindungan lingkungan. Program ini harus dilaksanakan pemerintah dalam lingkungan yang berubah sangat dinamis akibat demokratisasi dan desentralisasi serta otonomi daerah yang meningkatkan yang harus dipahami, diterima, dan dikelola. Lingkungan yang berubah jadi dicerminkan oleh tekanan dan pemerintahan yang sangat kuat dari masyarakat domestik. Sangat keras baik dari masyarakat domestik maupun dunia internasional terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance, akuntabilitas, dan transparansi kepada publik yang makin nyata. Nampaknya pemerintahan Gus Dur cukup sulit untuk memahami perubahan yang sangat besar dalam lingkungan dan masyarakat baik dari sisi aspirasi, persepsi, dan harapan tentang bagaimana cara memerintah dan membuat kebijakan publik. Pengalaman yang sama sekali tidak ada dalam pemerintahan juga makin memperumit dan memperberat masalah. Banyak contoh pendekatan kepemimpinan Gus Dur sepanjang tahun pertama dibawakan dengan gaya yang sering tidak mengindahkan persepsi publik dan rambu-rambu kebijakan publik yang baik dan pantas. Gus Dur yang sangat personal dan volatil serta sering tidak mengindahkan proses dan peraturan yang ada meskipun untuk tujuan baik, sekalipun sangat berpotensi merusak kepercayaan publik yang masih trauma dengan pemerintahan lama atau Orde Baru yang pernah kebohongan. Sayangnya, anggota kabinet yang seharusnya menjadi partner dan sekaligus pembantu presiden yang sehat dan terpercaya dalam artian memiliki kesetiaan pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang benar dan integritas pribadi yang tinggi dan keberanian profesional sama sekali tidak membantu atau gagal menjadi kredibilitas lembaga kepresidenan. Banyak pihak bekerja di lingkungan istana lebih banyak ingin memanfaatkan kelemahan presiden dan wapres atau yang paling maksimal ingin mencari selamat sendiri-sendiri. Dengan sistem dan institusi yang lemah di perekonomian maupun di keseluruhan aspek termasuk hukum dan politik, peranan dan kualitas pemimpin menjadi makin penting dan menonjol karena pemimpin yang kuat dan berintegritas harusnya menjadi kompensasi yang sehat dan didambakan bagi lembaganya, sistem dan institusi yang rapuh dan nyaris tak berfungsi sampai sistem dan institusi baru yang kredibel dan kuat dan efektif terbentuk. Kualifikasi inilah yang seharusnya dimiliki oleh para pemimpin kita
tidak terbatas hanya pada presiden atau wakil presiden saja. Oleh karena itu, masa depan bangsa ini jelas ada di tangan seluruh pihak dan jangan diserahkan pada kelompok elitnya yang sangat terbatas wawasan dan kepastiannya. Ini adalah harapan yang wajar dari rakyat yang harus dipenuhi.